Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan tragedi berdarah yang pernah terjadi di Banjarmasin. Kejadian bermula pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 23 Mei 1997. Warga beraktivitas seperti biasa, semua aman dan terkendali. Hanya saja saat itu Partai Golkar ingin melakukan kampanye, yaitu melakukan kampanye 1 hari full dengan jadwal setengah hari sebelum sholat Jumat akan dilakukan kampanye simpatik pada kalangan bawah, dan setengah hari setelah sholat Jumat akan diadakan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja. Acara yang diadakan sebelum sholat Jumat sudah berjalan dengan lancar. Namun saat itu, para remaja dan anak muda yang berkampanye melepas knalpotnya agar motor bersuara bising. Para remaja tersebut melewati masjid yang jamaahnya meluber hingga jalanan. Memang saat itu sholat Jumat tinggal doa saja. Tetapi meski begitu, para jemaah merasa terganggu dengan perilaku kampanye anak muda tersebut. Selepas Jumatan, massa berdatangan dari segala penjuru. Sasaran pertama yang tuju adalah kantor DPD Golkar Kalimantan. Massa terlibat bentrok dengan Satgas Golkar dari Pemuda Pancasila dan FKPPI yang beranggotakan anak-anak dari keluarga militer. Jumlah massa jauh lebih banyak dan semakin besar jika dibandingkan Satgas Golkar. Sejak pukul 2 sore, situasi kian genting. Massa yang hampir seluruhnya membawa senjata tajam bergerak ke pusat kota dan menghancurkan apa saja yang mereka temui, termasuk gedung, rumah, mobil, dan sejumlah fasilitas umum tak luput dari amukan massa. Bentrok fisik pun terjadi. Korban jiwa berjatuhan, hingga pemadam kebakaran yang akan memadamkan gedung yang terbakar malah diancam menggunakan celurit jika memadamkan api tersebut. Prahara itu berlangsung hingga dini hari. Semula hanya 2 kubu yang berseteru, kemudian melebar hingga melibatkan banyak pihak lain. Bermula dari kampanye politik, kerusuhan itu berkembang jadi sentimen agama dan etnis, hingga warga Tionghoa juga tak luput dari sasaran dengan mengembuskan sentimen anti-Cina. Akibat amukan massa, tercatat 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Sementara Komnas HAM melaporkan ada 199 orang yang hilang, dan 2 diantaranya berhasil ditemukan. Dari jumlah korban yang tewas, sebagian besar adalah mereka yang sama sekali tidak terlibat konflik. Mereka ditemukan mati hangus karena terjebak di gedung-gedung yang dibakar oleh massa. Kerugian dari sisi material juga besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hotel, hingga rumah warga, termasuk kediaman seorang pendeta bahkan rumah panti jompo, dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Meskipun adanya kerusuhan sebesar itu, namun pemerintah tetap tertutup. Tidak ada laporan yang bisa dipercaya penuh mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan pada saat itu. Berita-berita yang sangat terbatas dan tidak sebanding. Tragedi Jumat Kelabu yang terjadi pada 23 Mei 1997 masih menyisakan kenangan pahit bagi warga Banjarmasin. Nah, itu tadi sedikit cerita atau kilas balik tentang tragedi Jumat Kelabu di Banjarmasin. Sampai jumpa di next video, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.